Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita balik lagi bersama Bi dan Maya. Kita mau belajar tentang bagaimana cara memijat bayi yang baik dan benar. Sebelum kita mulai pijit, kita harus cuci tangan terlebih dulu. Cuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian persiapan minyak dan suhunya. Kemudian bayi, kain, anduk, dan semua bahannya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, apa yang harus kita pijit? Kaki. Jadi kaki bayi. Oh iya, catatan, bayi jangan dibuka semuanya, jangan dibuka semua bajunya. Jadi kalau kita pijit kaki, maka bajunya tetap dipakai. Kenapa? Karena takut hipotermi, takut bayinya kedinginan. Jadi ingat ya, kita pijit kaki dulu ya. Nah, sebelumnya kita suhu. Kalau kita suhu, ajak bicara bayinya. Dede, disuhu dulu ya sayang. Suhu. Oke. Normalnya ingat ya, kemarin udah dijelasin 36,5 sampai 37,5. Kita mulai pijat. Bismillah, jangan lupa kita ucapnya. Ini namanya teknik usapan dari bawah ke atas. Oke. Teknik ini fungsinya bagus banget buat melancarkan sirkulasi darah pada bayi. Jadi kalau bayi-bayinya yang pegel, bisa banget tuh dipijit. Oke. Ini kapan lakukannya? Berapa kali? Bisa 3 sampai 5 kali atau seenaknya bundanya, mau kapan aja. Nah, gerakan di kaki selanjutnya bisa dengan diperas ya. Diperas dari bawah ke atas. Kemudian setelah ini kita gulung-gulung. Kita bawa tarik dari pangkal paha ke bawah. Jadi ada 4 gerakan ya. Kemudian kita lakukan di dampalnya alias di telapak kaki. Kalau di telapak kaki enaknya di punggungnya dulu. Kita bawa tarik urut dari bawah ke atas gini ya. Tuh, kemudian kita buat pilin-pilin ke atas. Sama, ini juga untuk melancarkan sirkulasi dan kita bawa ke belakang sininya. Ini juga dari tumit ke atas gini ya. Awalnya gini, kemudian gerakannya kita pencet titik-titik gini. Kita pencet, sayang. Kemudian kita bawa putar-putar. Ini geli banget bayinya, biasanya dia agak nangis. Kalau nggak nangis nggak mungkin ketawa ya. Jadi bayinya nangis, kalau nggak gara-gara di sini. Bisa aja sih ketawa kalau bayinya memang yang agak humoris gitu. Nah udah, ini kan kaki yang sebelahnya. Nanti kaki yang sebelahnya lagi begitu. Jadi aku rumuskan ya. Jadi kalau di kaki ada kurang lebih 4 gerakan di kakinya. Terus di punggung sama belakang ya ada 3 gerakan. Oke? Apa aja yang tadi ya udah dikerjakan. Kemudian lanjut di mana? Di perut. Nah, di perut ini kita gerakannya kurang lebih ada 4. Yang pertama kita urut dari atas ke bawah. 1, 2 tangan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita satu arah dari arah atas ke bawah begini ya, atau boleh dari 3 arah, sisi tengah, sisi kanan, tengah, sisi kiri gitu ya bunda. Terus udah kita urut dari atas ke bawah, kita bawa gerakan I love you. Udah paham semua pastinya, I love you. Oke, kemudian yang ketiga kita bawa gerakan matahari bulan. Apa sih matahari bulan? Jadi tangan yang sebelah kiri kita bentuk bulan. Bulan kan kayak sabit ya, bawahnya maksudnya bawa bulan sabit gitu. Dari tengah ke tengah lagi, dan tangan kanan bawa matahari bulat. Jadi dari sini nih pangkal bawah ke pangkal bawahnya lagi, tapi bentuknya bulat. Tapi secara bersama. Bagaimana jadinya? Begini. Bisa atau saya bawa supaya bundanya paham. Oke, kita gerakan matahari bulan ya. Matahari bulan. Kita bawa 3 atau 2 jari. Kalau saya biasanya 2. Oke, paham? Paham ya semuanya? Oke. Udah 3 gerakan, terakhir gerakannya menggelitik gitu.
bisa 2 tangan atau 3 tangan gitu ya. Oke, enak ya. Jadi di kaki kurang lebih ada 4, di perut 4, sekarang di dada ada 2 aja. Kita bawa tarik bentuk I love you gini. Oke, paham ya semua sama begini. Jadi 2. Yang pertama kita bawa tarik dari ujung ulu hati ke atas. Yang kedua kita bawa tarik dari tengah dada ke samping. Ini bisa juga untuk pijat batuk pilek yang kayak kemarin. Sekarang kita lanjut ke bagian tangan ya. Jadi bagian tangan ini biasanya membuat bayi resah. Kenapa? Karena kalau untuk usia-usia tertentu seperti 3-6 bulan itu biasanya tangan itu bagian yang paling berat karena dia menopang badannya dia ya. Jadi biasanya harus ada pendampingnya. Ya, oke, kita mulai gerakannya ya. Kurang lebih ada 3 gerakan. Kita bawa urut juga dari pangkal tangan ke bawah. Kayak ini takut bunda nggak kelihatan ya. Ini. Oke, paham? Nah, begini. Kemudian kita bawa lagi dari sini ke sini. Gitu. Jadi urut dari pangkal ke bawah, kemudian dari bawah ke pangkal, gitu ya. Nanti kita gulung-gulung tangannya, gulung-gulung. Nah, di telapak tangan, biasa kayak di telapak kaki begini. Kita bawa urut dari jempol, telunjuk, tengah, manis, sama kelingking ke atas. Nah, setelah bawa ke atas, kita tarik satu-satu tangannya. Kemudian di telapak tangannya kita pijit juga. Ini enak banget, memberi efek yang ke bayi itu kayak relax gitu, karena kan tangan bayi kita tahu semua ya pegelnya kayak apa gitu kan. Nah, tangan satunya juga jangan lupa dipijit ya. Oke, setelah itu kita harus bagian apa nih? Bagian muka kita akhirkan karena muka sangat membuat bayi tidak suka. Jadi kita ke punggung dulu. Kita ke punggung. Di punggung kurang lebih ada 4 gerakan ya. Jadi yang pertama kita bawa tarik dari bokong ke atas. Begini. Atau bisa dengan lingkaran-lingkaran. Setelah itu kita bawa ke bawah ya, kita bawa ke bawah. Kalau punggung lebih enaknya sih gerakannya fleksibel karena punggung paling enak buat dipijit. Kemudian setelah ini enak banget ke bayinya. Setelah ini kita bawa kita bentuk I love you juga. Kita bentuk I love you. Kok ini I love you-nya bentuk love ya. Kemudian setelah itu kita bawa di arah-arah yang kemungkinan membuat bayi sakit, di arah pundaknya begini ya. Gitu. Kurang lebih itu untuk punggung ada 4 gerakan. Sekarang kita ke muka. Paling membuat bayi itu nangis. Oke, ke muka harus apa nih yang dilakukan? Kita bentuk tangan kita seperti ini. Jadi kita taruh di muka bayi. Mungkin ini bayinya kecil jadi bisa ya. Kalau bayinya yang gede ya mungkin ada space-nya. Jadi tarik jempolnya dari dagunya kita kayak totok wajah. Terus kita tarik ke pipi kiri kanan. Kemudian sampai ke arah keningnya. Gitu. Ini nangis biasanya bayinya. Nah, udah kayak gitu kita bawa lagi turun, diulang lagi sampai 3 kali siklus. Nah, jadi sekian dari rangkuman pijat bayi versi Honey Home Care Bidan Maya. Semoga Bunda bisa mempraktikannya di rumah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti bisa di komen atau lewat DM. Terima kasih Bunda telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.